Lu udah nyebarin brosur belum? Udah, Mana aja? ke pangkalan ojek, terus ke rumah-rumah. Makanya kalau nyebarin brosur tuh, Klis, ke anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Mereka kan kalau malam minggu suka ngetrek. Oh gitu ya, Mon. Terus sekarang kerja gua apaan, Mon? Nah, lu pijitin gua, Klis. Badan gua pegel nih. Nggak mau, Mon, ah. Badan lu bapek. Ah, gini-gini kan juga atasan lo, Klis. Oh iya ya. Dari mana lo, Mon? Kayak habis bobol rumah orang. Gua nggak ada tampang penjahat, Del. Gua tuh orang baik-baik. Tampang lo emang baik, Mon. Malah tampang lo tuh melas. Tapi hati lo jauh dari baik. Jahat dong gua, Del. Ya bukan gua ngomong lo sendiri yang ngomong jahat. Itu apaan? Gua baru minjem kunci-kunci motor. Iya buat apaan kunci-kunci motor? Ya, buat servis motor. Pertanyaan lu kayak interogasi maling aja, Del. Ya, lo maling bukan? Ya bukan. Ya udah, kenapa ribet sih, Mon, pakai marah segala? Pertanyaan tuh bikin orang kesel. Ya udah, kenapa sih, Mon? Dimasukin hati semua. Kayak baru kenal gue 2 kali rebo aja. Terus kunci ini buat apaan? Gua mau buka usaha bengkel motor, Del. Mau buka di mana lo bengkelnya? Ya di halaman parkir depan rumah kita. Ah, lo sembarangan aja lo, Mon. Ini rumah yang kontrak gue. Kagak pakai izin mau buka bengkel di situ. Ini gua baru mau minta izin sama lo. Lu izinin nggak, Del? Gue pikir-pikir dulu 2 minggu. Baru diminta kunci-kunci motornya. Ya udah deh, lo gue izinin buka bengkel motor di halaman rumah. Tapi ada syaratnya. Apaan syaratnya, Del? Keuntungannya harus dibagi 2, 50% sama gue. Setuju gak lo? Ya gua pikir-pikir dulu dong. Ya lo mikir aja, emang gue nggak boleh ngomong. Setuju gak? Oke, Del. Gue setuju. Nah, lo mau kemana lo? Mau nyiapin usaha bengkelnya. Oh, ya udah dong, pakai sikap sempurna, siap. Gue curiga, kenapa dia langsung setuju aja 50%. Perasaan gue nggak enak nih. Harus gue batalin nih perjanjiannya. Daripada nanti urusan agak beres gue terlibat. Bengkel motor ngacir. Setiap motor yang diservis di bengkel ini pasti nanti larinya pada ngacir. Udah lah, Mon, nggak usah diliatin terus. Gak bakal kabur. Ah, cerewet aja lo. Yang penting sekarang gue udah punya perusahaan, Del. Usaha apaan, Mon? Ini cuma bengkel. Lagian juga masih ilegal. Surat izin usahanya aja belum ada. Karyawannya aja belum ada. Orang belum ada pelanggannya. Gak nyari karyawan. Justru sekarang gue lagi mau buka lowongan, Del. Gue lagi mau nyari montir. Tapi lo nyari montir, jangan sembarang montir, Mon. Lo cari montir yang bisa jadi daya tarik supaya banyak pelanggan datang ke sini. Iya. Apa gue pakai artis aja, Del, buat jadi montir? Wah, boleh juga tuh. Siapa kira-kira artisnya? Gue mau pakai Anjasmara jadi montir gue. Kok Anjas marah? Dia kan lagi jarang nongol di TV. Lagi sepi job. Mon, lo nggak baca surat kabar sih. Anjas Mara tuh sekarang jadi produser, lebih sibuk dari artis. Makanya jarang nongol di TV. Siapa, dong? Lo harusnya pakai artis cewek supaya narik pelanggan lo yang kebanyakan laki. Iya. Siapa artis cewek menurut lo? Dian Nitami aja, Del. Dia emang lebih sibuk, Mon. Kok lebih sibuk? Kan yang sibuk suaminya. Ya dia kan harus ngelayanin suaminya yang lagi sibuk. Oh iya. Siapa dong? Artis yang mau gue jadiin montir. Apa gue tutup aja usaha ini ya? Ya jangan dong, Mon. Nggak boleh, Mon, putus asa. Dosa hukumnya. Kan masih ada Muklis. Lo bisa angkat dia jadi montir. Nah, lo jadi direktur. Bener juga lo, Del. Gue setuju. Ya gua enggak. Kok lo gak setuju sih? Ya kan selama ini ide lo nggak pernah ada yang beres, Mon. Ujung-ujungnya bikin pusing orang. Gua nggak mau ikut pusing ah. Mendingan gua cari selamat. Udah gue tawarin, Del. Tapi dia gak mau jadi montir. Del. Yang 50%-nya gimana? Ambil buat lo. Bingung gue sama Del. Diajakin kerja sama, bikin usaha gak mau. Kemudian gue kerja sama Muklis aja. Muklis jadi montir, nah gue jadi direktur. Mon, kalau cuma kerjanya duduk-duduk doang, mendingan gua kerja jadi satpam aja lagi, Mon. Jelas lagi gajinya. Ini semua tergantung lo, Klis. Lu udah nyebarin brosur belum? Udah, Mana aja? ke pangkalan ojek,
terus ke rumah-rumah. Makanya kalau nyebarin brosur tuh, Klis, ke anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Mereka kan kalau malam minggu suka ngetrek. Oh gitu ya, Mon. Terus sekarang kerja gua apaan, Mon? Nah, lu pijitin gua, Klis. Badan gua pegel nih. Nggak mau, Mon, ah. Badan lu bapok. Ah, gini-gini kan juga atasan lo, Klis. Oh iya ya. Kalau gua mijit, berarti gua ada kerjaan. Terus gua dapat gaji dong. Ya tapi nanti gajinya kalau udah ada pelanggan. Ah, sama aja bohong dong. Mon, ini bengkel ya? Iya. Nah, kebetulan nih, Om bisa beli motor Raka nggak di servis? Klis, ada kerjaan nih. Kerjaan apaan, Mon? Ini servis motor. Ah, ogah, nggak ada duitnya. Ayo dong Om, benerin Om. Ayo dong benerin Om teman. Ah, cepetan Om teman. Ngeselin banget sih. Kecil-kecil pinter banget sih ngeselin orang. Kayak Abdel aja lo. Sama gue pites juga lo. Raka, ayo dong baby, kok main di sini sih? Ayo pulang, mandi dulu. Tunggu mah, Raka lagi servis motor Raka dulu mah. Raka, main lagi Raka. Maaf ya Mas Temon, anak kadang-kadang suka nyebelin. Nggak apa-apa Mbak Fitri. Namanya juga anak-anak. Raka ini anak pinter. Pinter apaan? Malahan tadi mau dipites. Maksud Om Temon, mau pites kutu yang ada di palanya Raka. Yuk, sekarang masuk ke rumah Om Temon dulu. Om teman bohong. Kata Om Abdel, Om teman cuma numpang dulu Om Abdel. Makannya juga nebeng. Sayang, boleh bicara gitu dong. Ayo pamitan sama Om Temon. Kamu kan mesti mandi, mau ikut Mama nggak? Om teman. Iya. Ayo sekarang pulang, mandi, ikut nggak? Permisi dong sama Om Temon. Bisa Om teman. Dah. Wah, bener-bener pinter tuh anak. Ah, pinter apaan? Pinter ngeselin, Klis. Katanya lu suka sama nyokapnya, Mon. Ya kalau sama mamanya sih gue suka, Klis. Nanti kalau gue jadi kawin sama mamanya, anaknya tuh gue titipin di panti asuhan. Loh, kok dititipin panti asuhan, Mon? Emangnya mau gue titipin sama lo? Ah, ogah. Bos, ada pasien nih. Silakan dulu Mbak. Biar motornya nanti diperbaiki sama anak buah saya. Gimana kalau motornya saya titip dulu? Nanti besok saya baru ambil. Oke, pasti besok beres. Saya jamin besok bisa ngacir lagi. Saya percaya bengkel ini pasti sudah top kan? Ya begitulah. Tapi kalau bisa ongkos perbaikannya dibayar di muka. Itu sih masalah gampang. Yang penting motornya besok harus rapi. Saya jamin. Saya bayar 300.000 dulu ya. Oh nggak masalah. Jangan lupa, besok harus sudah selesai ya Mas. Saya jamin. Udah, saya permisi dulu ya Mas. Silakan. Bos, jangan lupa gaji saya nanti, Bos. Uang aja lu lihat. Mata duitan lo. Udah kerja dulu yang benar. Mau gue pecat lo. Iya, Bos. Iya. Bang Temon, servis dong motor saya, Bang. Ya, yang recehan lagi yang datang. Klis, lu urusin dulu si Iwan. Beres, Bos. Yang ini aja belum selesai. Udah itu lagi suruh kerjain. Biarin deh, daripada gue dipecat. Del, lihat Del. Keuntungan hasil usaha bengkel gue. Banyak kan? Baru 1 hari aja udah dapat banyak pelanggan gue. Apalagi udah lama. Bisa kaya gue, Del. Ya, tapi kan itu bukan cuma jadi payah lo doang, Mon. Muklis sama gue juga ada jasanya. Iya, gue ngerti, Del. Lo mau jilat ludah lu lagi kan?
Keuntungan 50% yang lu batalin, lu minta lagi kan? Iya, keuntungannya gue minta. Tapi ludahnya jilat aja sama lo sendiri. Gue rugi lah, rumah gue dipakai untuk usaha.